Halo sahabat belajar les privat nukleus, masih kembali lagi bersama Bang Indra. Kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif di ujian SNBT ya. Jadi kali ini kita akan bahas topik tentang lambang operasi bilangan. Soal lambang operasi bilangan ini adalah soal yang tiap tahun ya diujikan dan tiap tahun muncul di ujian SNBT. Oke, mari kita lihat untuk soal nomor 1. Jika S ya adalah operasi yang didefinisikan untuk nilai X dan Y adalah X SY sama dengan X kuadrat dikurang 2XY, maka nilai dari 4S dalam kurung 2S1 ya. Jadi untuk soal yang begini nanti mereka memberikan lambang-lambang ya, ada lambang atau simbol dan simbol tersebut akan kita operasikan. Ya, untuk soal nomor 1 ini ya ditanya nanti adalah 4S ya dalam kurung 2S1 gitu. Tapi coba kita ambil ya, kita lihat di sini operasi bilangannya dulu. Katanya X ya, X S Y itu adalah X kuadrat dikurang 2XY ya. Maka untuk X dan Y kita substitusikan aja ke persamaannya. Misalnya abang buat di sini ya, abang buat dia nanti di sini ada X dan Y itu adalah satu angka, misalnya 2S3 ya, itu artinya substitusikan ya, nilai 2 itu menjadi 2 kuadrat dikurang 2 kalikan dengan 2 dikalikan dengan 3. Itu dia. Jadi itu dia hasil substitusinya. Maka coba kita operasikan. 2 kuadrat adalah 4 dikurang ya, 2 kali 2 4 dikalikan 3 adalah 12. Maka 4 kurang 12 adalah minus 8. Ini hanya sebagai contoh saja bagaimana cara mensubstitusikan bilangan ya ke dalam persamaan yang diberikannya. Gitu. Ini contoh saja 2S3. Hasilnya adalah min 8. Coba kita lihat bentuk soalnya. Soalnya di situ ya ada 4S buka kurung 2S kemudian 1 kan gitu. Nah, ingat ya, sifat operasi bilangan bulat dalam kurung duluan dikerjakan. Maka yang kita kerjakan duluan itu adalah 2S1 gitu. Hasil 2S1 lagi S1 ini nanti akan kita operasikan ke 4S yang di sebelah kirinya gitu ya. Oke, maka dari itu coba kita kerjakan 2S1 ya, kita ikuti tadi operasinya. Maka 2 kuadrat dikurang 2 kalikan dengan 2 kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 4 dikurang 4, maka hasilnya adalah 0 ya. 2S1 hasilnya 0. Setelah itu kita operasikan kembali si 0 ini ke 4 ya, maka nanti di sini setelah lanjutannya 4S 0, inilah lanjutannya gitu. Maka 4S0 bisa kita substitusikan lagi ke persamaannya. 4 ya kuadrat dikurang 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan
0. Maka hasilnya ini 16 ya. 16 dikurang 0. 2 kali 4 kali 0, 0 ya. Maka sama dengan 16. Oke. Maka hasilnya adalah 16. Oke, itu dia ya. Ya. Harus dilihat dia rentetan ya. Rentetan ataupun operasi-operasi di soalnya. Karena ini dalam kurung, maka itu duluan kita kerjakan. Hasil dari 2S1 kemudian kita operasikan lagi ke 4. 4S0 dia jadinya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ya. Ini mirip dengan soal nomor 1, tapi nanti ya sudah ada hasilnya. Hasil dia cari berapa nilai P, tapi hasil dari operasi atau lambang operasi bilangannya sudah ditentukan. Mari kita lihat soalnya. Jika A pagar B sama dengan A dalam kurung 3A kurang B ditambah dengan B ya. Gitu ya. Jika nilai dari persamaan 2 pagar 5 dalam kurung pagar P adalah 117, maka berapakah nilai P-nya? Kan begitu ya. Nah, lagi-lagi untuk operasi bilangannya, coba di sini kita tulis kembali A pagar B itu sama dengan A buka kurung 3A kurang B ditambahkan dengan B, kan gitu. Oke, coba ya kita buat aja contohnya lagi kembali ya supaya nggak bingung. Misalnya kita buat di sini 3 pagar 2 ya, artinya substitusikan ya. Di sini adalah 3 dikali 3 kali 3 dikurang B nya 2 ya, 2 tutup kurung ditambah dengan 2. Maka 3 dikali 9 kurang 2 ditambah 2 ya. 9 kurang 2 7 kali 3 21 ditambah 2, hasilnya adalah 23. Ini hanya contoh ya. Contoh bagaimana cara memasukkan angka di lambang pagar itu. Sebelum kita ke soalnya tadi ini, kita kasih contoh dulu supaya apa? Supaya paham cara mensubstitusikan ya nilai A dan B-nya. Oke. Sekarang mari kita ke soal. Kalau di soal dia bilang di sini ada 2 pagar 5 ya dalam kurung pagar lagi P sama dengan 117. Ingat, untuk operasi bilangan duluan kita kerjakan yang di dalam kurung, gitu ya. Ya, maka kita lanjutkan. Coba kita cari dulu berapa hasil 2 pagar 5. Baru hasil dari 2 pagar 5 kita operasikan ke P lagi, biar dapat nanti berapa nilai P. Situ nanti ada bentuk operasi aljabarnya. Oke. Kita lihat di sini untuk 2 pagar 5, 2 pagar 5 ya, ikuti tadi operasi yang di sini ya. 2 pagar 5 berarti 2 buka kurung 3 ya dikali 2 dikurang 5 ditambah dengan 5. Maka hasilnya 2 pagar 5 adalah 2 buka kurung 6 kurang 5 tambah 5, gitu ya. Maka 6 kurang 5 1 kali 2 2 tambah 5, maka sama dengan 7. Inilah dia hasil dari 2 pagar 5. Tapi bukan sampai di situ saja. 2 pagar 5 ini hasilnya 7 dioperasikan kembali ke P, biar kita tahu nilai P nya. Tadi kan 2 pagar 5 operasinya sudah dapat, yaitu 7. Maka kita lanjutkan di sini. 7 pagar P itu sama dengan 117.
gitu ya. Karena 2 pagar 5 tadi hasilnya adalah 7 ini. Kita substitusikan kembali. Ya. Maka kita ikuti lagi untuk proses nilai P-nya. Masukkan aja nilai P-nya, nggak apa-apa. 7 pagar P itu adalah 7 ya, buka kurung. Gitu ya. 7 buka kurung 3 dikali 7 dikurang P. Nah ya, karena si B-nya kita anggap P, kita substitusikan. Kurang P ditambahkan P itu sama dengan 117. Maka nanti ini kita mendapatkan ya operasi yang di sebelah kiri itu dalam bentuk P. Ya, coba kita kerjakan kembali. 7 buka kurung 21 dikurang P, tutup kurung ditambah P sama dengan 117. Maka kita kalikan ke dalam gitu ya. 7 dikalikan dengan 21 adalah 147 dikurang 7P tambah P sama dengan 117. Ini operasi aljabarnya ya. Gitu. Minus 7P ditambah P adalah minus 6P. Ya. Maka 147 minus 6P sama dengan 117. Ya, kita pindahkan ke kanan ya. 147 itu, maka minus 6P sama dengan 117 dikurang 147. Minus 6P sama dengan ya 117 dikurang 147 itu adalah minus 30. Ya. Maka nilai P adalah minus 30 per minus 6 adalah 5 gitu. Maka hasilnya nanti nilai P itu adalah 5. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah D. Itu dia ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini dia agak lebih tinggi dari soal nomor pertama tadi, tapi kita harus paham bagaimana cara memasukkan P ke dalam persamaan yang disediakan tadi. Oke? Ya. Coba kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Oke. Di sini ada ya, pertanyaannya di sini sudah menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, coba kita lihat, kita baca dulu. Ya, untuk soal nomor 3 ini, untuk setiap X, ekspresi X A didefinisikan sebagai AX ditambah A, di mana A adalah bilangan konstan. Berapakah nilai dari 2A? Gitu. Ya. Berapa nilai dari 2A atau 2 lah namanya ya. Saya orang bilang add. Oke ya. Jadi apakah pernyataan 1 dan 2 ini bisa menjawab ya nilai dari 2 Oke. Coba kita lihat tadi, kita tulis dulu persamaannya. Katanya X add gitu ya. Itu sama dengan AX ditambahkan dengan A. Oke, A itu adalah sebuah bilangan ya, dibilang. Kan gitu ya. Coba kita ambil contoh aja kita buat ya. Contoh bagaimana cara memasukkan X itu ya ke dalam persamaan AX tambah A. Oke, coba kita misalkan ya 2 add, berarti kan otomatis di sini A
dikalikan dengan 2 ditambah A, gitu ya. Karena nilai X-nya ini sama di sini atau substitusinya. Maka 2X itu sama dengan 2A ditambah A, atau menjadi 2A tambah A 3A. 2X adalah 3A. Nah, ini misalnya, ini adalah contoh saja memasukkan 2X. Ya, gitu. Coba, ini kan tadi kita masukkan di sini ada 2X itu. 2X itu adalah 3A. Ya. Maka untuk mencari nilai 2X kita harus tahu berapa nilai A. Sekarang mari kita buktikan persamaan 1. Ya, apakah bisa mendapatkan nilai A? Gitu ya. Coba persamaan 1 bisa. Mari kita lihat. 3X katanya sama dengan 2. 3X sama dengan 2. Operasi 3X tadi itu kita substitusikan 3-nya. Berarti A dikali 3 ditambah A sama dengan 2. Gitu ya. Maka coba kita lihat. A kali 3, 3A ditambah A sama dengan 2. 3A tambah A, 4A sama dengan 2. Maka A sama dengan ya 2/4 atau setengah ya. Gitu. Maka dari persamaan nomor 1 itu bisa kita tentukan nilai A. Kalau bisa kita tentukan nilai A, kita bisa substitusikan nilai A ke dalam 2X tadi. Kan gitu. Berarti untuk pernyataan nomor 1 cukup untuk menjawab, ya, bisa atau cukup untuk menjawab berapa hasil dari 2X. Kenapa? Karena ada nilai A-nya. Gitu. Sekarang lanjut untuk pernyataan yang kedua. Mari kita buktikan. Pernyataan yang nomor 2 katanya 5X sama dengan 3. 5X sama dengan 3. 5X operasikan lagi, substitusikan. 5X itu berarti A dikali 5 ditambah A sama dengan 3. Ya, A dikali 5 itu adalah 5A ditambah A sama dengan 3. 5A tambah A, 6A sama dengan 3. Maka A-nya 3/6 atau setengah juga. Dari pernyataan yang nomor 2 dapat juga nilai A. Karena dapat nilai A, maka bisa kita tentukan berapa 2X. Gitu ya. Nah, berarti pernyataan yang pertama terbukti. Ya, bisa menentukan nilai 2X. Pernyataan yang kedua juga terbukti atau bisa menentukan nilai dari 2X. Ya, berarti jawabannya apa? Ya, dua-duanya bisa ya. Tapi bukan bersama-sama. Nah, jawabannya apa? Ya, jawabannya itu adalah D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja juga cukup. Gitu. Saya. Maka jawabannya adalah D. Oke. Coba kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke. Tuh, soal nomor 4 ini ada 2 operasi ya. Operasi S dan N pada bilangan dinyatakan dengan ya, A SB sama dengan A tambah 5 kali B per A kurang B. C D D tambah C per 2. Ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan antara kuantitas P dan Q yang tepat. Gitu.
Berarti untuk nilai P itu harus kita buktikan Q sudah diketahui nilainya ya. Q di situ nilainya adalah 3. Sekarang yang nilai P-nya lagi. Nah, di sini katanya nilai P itu adalah ya 1S minus 2 ya dalam kurung add 3. Berarti 2 kali operasi nih. Mana duluan kita kerjakan? 1S minus 2 ini duluan, baru hasilnya itu kita add-kan ke 3 ya. Untuk operasi add S nya tadi sudah ada ya. Di situ dibuat jelas A S B sama dengan A tambah 5 kali B per A kurang B gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita masukkan substitusikan 1S2 gitu ya. Berarti sama dengan 1 ditambah, sorry ini min 2 ya. Ya, 1S min 2, 1 tambah 5 dikali min 2 per ya. Si A nya tadi 1 ya, 1 kurang 2 gitu ya. Maka perkalian duluan kan dari tambah, maka yang di pembilangnya ini 1 kurang 10 per min ke min jadi tambah ya, 1 tambah 2 jadi 3. 1 kurang 10 adalah min 9 per 3. Maka 1S min 2 adalah ya min 9 per 3 adalah minus 3. Ini dia ya. Nah, maka hasil dari 1S min 2 adalah minus 3. Setelah itu kita akan substitusikan lagi. Karena ini hanya 1 ya, 1S min 2 tadi udah kita ketahui. Maka lanjut. Untuk nilai P-nya itu 1S min 2 tadi kan min 3 ya, berarti min 3 add 3 ya. Operasi add tadi sudah disediakan di sini itu. Mari kita kerjakan operasi add-nya. Berarti sama dengan katanya ya. Oke, sebentar. C di situ ya, C add D sama dengan D ditambah C per 2 ya. Sini rupanya dia minus gitu ya. Berarti di sini minus, di sini hasilnya nanti adalah minus gitu. Maka 3 dikurang ya 3 per 2 ya, jadi nanti di sini ya, maka hasilnya ya di sini nanti hasilnya jadi 2 ya, 6 kurang 3 jadi 3 per 2 iya 3 per 2 ya. Oke. Katanya si P-nya sama dengan 3 per 2, Q adalah 3. Otomatis P lebih kecil dari Q. Ya, atau si Q lebih besar dari P. Maka jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B ya. Itu dia. Oke. Kita lanjutkan untuk ke soal nomor 5 ya. Di sini ada tanda titik dan belah ketupat. Mari kita lihat. Misalkan titik dan belah ketupat menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Ya, cukup jelas ya. Titik katanya dan belah ketupat ini ya. Ini bisa operasinya tadi banyak. Ya, bisa
dia penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, dan bisa juga pembagian. Artinya yang dua ini ya, yang dua ini bisa kita gantikan ya. Titik boleh ketambah, titik boleh kekurang, titik bisa kekali, tergantung nanti apa yang diketahuinya. Oke. Jika P titik 1 belah ketupat 3 lebih kecil dari 8, manakah pasangan berikut yang benar? Titik dan belah ketupat. Gitu ya. Nah, otomatis kita harus ngecek nih satu persatu. Tapi persamaannya dia bilang harus lebih kecil dari 8. Nah, coba. Ya, mana persamaan tadi? 4 ya. 4 titik 1 belah ketupat 3 harus lebih kecil dari 8. Maka situ ya. Coba kita lihat persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama di situ dibilang titik itu tambah dan belah ketupat itu kali. Ya, untuk persamaan yang pertama katanya tambah dengan kali. Ya, otomatis ini adalah titiknya, ini adalah belah ketupatnya. Maka kita substitusikan ya. Untuk persamaan yang pertama tadi kita substitusikan. Kalau di sini titiknya tambah, maka 4 ditambah 1 ya, ke sini kita masukkan. Ya, dikalikan dengan 3. Dia harus lebih kecil dari 8. Ya, ingat operasi perkalian dulu. Itu. Maka hasilnya 4 tambah 3 lebih kecil dari 8. 7 lebih kecil dari 8. Ya, berarti ini benar ya. Atau terbukti dia lebih kecil dari 8. Coba kita lihat untuk persamaan yang kedua. Gitu. Persamaan yang kedua katanya titiknya adalah tambah ya. Belah ketupatnya adalah bagi. Mari kita pasangkan. 4 ya tambah 1 bagi 3 harus lebih kecil dari 8. Ya. Oke, bagi duluan ya. Maka 4 ditambah 1 bagi 3 ya, kita buat sepertiga, lebih kecil dari 8. 4 tambah sepertiga ya, itu nanti jadi ya, coba kita operasikan. 13/3 lebih kecil dari 8. Ya, benar ya. Benar. Lanjut ke persamaan nomor 3. Katanya titiknya adalah kurang, belah ketupatnya adalah bagi. Ya, berarti 4 kurang ya 1 bagi 3. Apakah lebih kecil dari 8? Mari kita cek. Jadi 4 kurang bagi duluan ya. Sepertiga, 1 bagi 3 sepertiga ya. Dikurang 8. Ya, 4 kurang sepertiga. Ya. 11/3 lebih kecil dari 8. Ya, benar juga ya. Terbukti. Lanjut untuk ke persamaan nomor 4. Titiknya adalah kali dan belah ketupatnya adalah bagi. Mari kita buat 4 ya, dikali 1 dibagi 3. Apakah lebih kecil dari 8? Mari kita cek. Kali duluan ini ya. 4 dibagi 3. 4 kali 1 4 lebih kecil dari 8. 4/3 lebih kecil dari 8. Yes. Ya, ini juga benar ya.
Oke, ternyata pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu terbukti benar lebih kecil dari 8 apabila kita pasangkan ya nilai titiknya di masing-masing pernyataan. Tapi hati-hati ya, untuk operasi-operasi yang begini, ini perkalian dulu, ini pembagian dulu, ini juga pembagian dulu, kan gitu. Jangan salah, jangan ditambahkan dulu baru dikali. Karena operasi bilangan bulat, perkalian dulu baru penjumlahan. Oke, berarti pernyataan 1, 2, 3, 4 benar. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah E. Gitu ya. Oke. Sampai di sini kita lihat soal selanjutnya. Ya, ini soal selanjutnya adalah soal latihan atau PR kalian di rumah adik-adik ya. Untuk soal nomor 1 ini silakan di screenshot, kemudian dikerjakan, kasih jawaban atau komen ya, komen di YouTube kita ini jawaban adik-adik biar kita bisa sharing. Oke, silakan di screenshot. Ini soal nomor 1. Kemudian ini adalah soal nomor 2. Ya, coba dikerjakan di rumah biar nanti ada muncul soal begini, nanti adik-adik bisa langsung jawab benar di ujian sebenarnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3-nya ini. Ini agak panjang ya. Oke, soal nomor 3-nya ini. Ya. Oke, abang rasa 3 soal cukup mewakili ya untuk menjawab soalnya. Ntar abang ulangi lagi. Ini soal nomor 2 dan ini soal nomor 1. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi adik-adik sampai di sini dulu untuk penjelasan lambang operasi bilangan. Ya, abang simpulkan dulu. Untuk soal lambang operasi bilangan kita perlu mengetahui operasi-operasi dasar, sifat-sifat operasi dasar bilangan bulat. Kemudian kita juga ya bisa atau paham cara mensubstitusikan ya bilangan tersebut ke dalam persamaan yang diberikan di soalnya. Oke, tetap semangat adik-adik belajar di rumah. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.